Selamat datang di perkuliahan dasar sistem kontrol bersama saya Prasetya Dwi Bawa. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi berjudul kriteria kestabilan dengan menggunakan metode Routh-Hurwitz. Untuk capaian pembelajaran pada kuliah ini yaitu diharapkan agar mahasiswa mampu menentukan kestabilan dari suatu sistem kontrol dengan menggunakan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Oke, mengapa kestabilan itu penting? Di sini terlihat contoh kasus nyata, di mana kita lihat pada saat jembatan narrow bridge ini dibangun, dia tidak memperhitungkan adanya kestabilan oleh karena osilasi dari tiupan angin, sehingga hanya dalam 4 bulan saja jembatan yang baru dibangun ini runtuh. Baiklah, kita selanjutnya kita pelajari konsep tentang kestabilan. Apakah pengerjaan kestabilan itu? Kestabilan jika diberikan untuk masukan yang terbatas akan menghasilkan keluaran yang terbatas juga, atau sering disebut dengan bounded input, bounded output. Di sini daerah kestabilan dibagi menjadi 3, yaitu stabil asimptotik, stabil netral, dan tidak stabil. Berikut adalah ilustrasinya masing-masing. Dan di sini terlihat bahwa untuk stabil asimptotik terlihat bahwa tanggapan atau keluaran dari sistem akan mendekati satu nilai tertentu. Sementara netral, di sini keluaran sistem akan selalu sama. Sementara untuk kondisi tidak stabil, semakin lama besar outputnya akan terus meningkat dan menuju tak hingga, untuk T menuju tak hingga. Di sini kita gunakan bidang S. Terlihat untuk sebelah kiri pada bidang imajiner, pada bidang S, sistem akan stabil asimptotik, dan untuk sebelah kanan sumbu imajiner, sistem akan tidak stabil. Di sini adalah ilustrasi gambar sinyal respon sistem. Terlihat bahwa untuk kondisi tidak stabil, nilainya akan semakin membesar, dan sementara untuk kondisi stabil nilainya akan menuju suatu nilai tertentu. Sementara untuk kondisi stabil netral, dia akan berosilasi, di mana jika semakin arah sumbu imajiner semakin ke atas, frekuensinya akan semakin besar sebagai berikut. Sementara untuk J omeganya nilainya negatif, maka akan digambarkan sebagai berikut untuk respon keluarannya. Di sini kita lihat pengaruh dari penguatan proporsional terhadap suatu sistem. Di sini kita punya sistem order 3, dan di sini jika kita berikan K sama dengan 3, terlihat bahwa pol-pol dari loop tertutupnya semuanya berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Sementara di sini diberikan penguatan proporsionalnya sama dengan 7, terlihat bahwa ada 2 buah pol di sebelah kanan sumbu imajiner. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa ada nilai batas dari penguatan proporsional tertentu yang menyebabkan sistem menjadi stabil ataupun menjadi tidak stabil. Kriteria kestabilan Routh-Hurwitz pertama kali diperkenalkan oleh Edward Routh pada tahun 1831, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Adolf Hurwitz
dengan kebangsaan yang berbeda. Yang satu Roots berasal dari Inggris, sementara Ruiz berasal dari Jerman. Baiklah, kita lanjut ke kriteria kestabilan root Ruiz. Di sini untuk kriteria kestabilan root Ruiz kita gunakan persamaan karakteristik sistem, yaitu kita peroleh dari penyebut dari fungsi alih loop tertutupnya. Di sini persamaan karakteristiknya kita misalkan sebagai fungsi S, atau di sini key S. Di sini kriteria kestabilan root Hurwitz, kita tidak perlu mencari pol-pol atau akar-akar dari loop tertutupnya. Kita hanya gunakan persamaan karakteristiknya saja. Kita tidak perlu faktorkan ke dalam pol-pol dari sistem loop tertutupnya. Dan dari persamaan polinomial ini, dari persamaan karakteristiknya bisa kita tentukan kestabilan dengan menggunakan kriteria kestabilan root Hurwitz. Langkah pertama, setelah kita mencari persamaan polinomnya dari persamaan karakteristiknya, selanjutnya kita buat tabel root Hurwitz. Di sini untuk pangkat tertinggi, pangkat n, letakkan paling atas baris pertama, dan seterusnya hingga S-nya pangkat 0 atau pangkat terkecilnya. Yang pangkat pertama di sini koefisiennya akan berselang mulai dari AN, selanjutnya AN-2, AN-4, dan seterusnya. Dan untuk pangkat lebih kecilnya berikutnya, yaitu sesuai dengan koefisien pada pangkat tersebut, dan berselang 2 sebagai berikut. Jadi 2 baris pertama yaitu berasal dari persamaan polinomial atau dari persamaan karakteristiknya. Sementara untuk koefisien berikutnya bisa kita cari dengan rumus bagi berikut ini. Untuk Bn-1 yaitu sama dengan perkalian antara AN-1 dengan AN-2 dikurangi dengan AN kalikan AN-3 dibagi dengan AN-1. Dan untuk Bn-3 kita bisa cari dari perkalian AN-1 dikalikan dengan AN-4 dikurangi dengan AN dikalikan dengan AN-5 dibagi dengan AN-1 dan seterusnya. Dan dengan cara yang sama kita bisa cari matriks nilai dari tabel C baris berikutnya untuk koefisien C, DE, dan seterusnya seperti ini. Selanjutnya kita cek apakah ada perubahan tanda pada kolom pertama tabel root Hurwitz tersebut. Sebelum itu kita bahas untuk sistem stabil syaratnya ada 2 macam, yaitu syarat perlu atau necessary, yaitu semua koefisien dari persamaan polinom QS harus bernilai positif, dan syarat cukup atau sufficient yaitu tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama dari tabel root Hurwitz. Oke, kita selanjutnya akan bahas 4 kasus yang mungkin kita temui. Yang pertama yaitu jika semua elemen pada kolom pertama itu nilainya tidak 0, yaitu kita lihat nanti perubahan tandanya apakah ada apa tidak. Kasus kedua, jika ada 0 pada kolom pertama, sementara baris yang bersangkutan pada kolom tersebut bernilai tidak 0. Dan kasus ketiga, jika ada nilai 0 pada kolom pertama,
tetapi baris pada kolom tersebut yang bersesuaian ada yang bernilai 0 juga. Dan yang terakhir, kasus terakhir, ada baris dengan akarnya berulang atau sama nilai antara dua baris tersebut. Baiklah, ini adalah contoh diberikan sistem kontrol loop tertutup, di mana di sini ada terdiri dari pengendali dan ada di sini adalah plan, yaitu dinamika posisi. Dari plan adalah sebagai berikut, kita modelkan. Dan di sini keluarannya yaitu posisi aktual dengan masukan yaitu posisi dari reference. Di sini umpan baliknya adalah umpan balik satuan. Jika misalkan diberikan nilai K 40, akan kita cari A yang rentang A di mana sistem tersebut stabil. Baiklah, pertama kita cari persamaan karakteristik loop tertutupnya. Kita bisa peroleh dari penyebut dari fungsi alih loop tertutup sama dengan 0. Di sini kita peroleh persamaan karakteristiknya adalah sebagai berikut, dan kita namakan persamaan karakteristik tersebut misalkan dengan QS. Selanjutnya dari QS kita buat tabelnya. Di sini kolom baris pertama dan baris kedua menyatakan dari persamaan karakteristiknya. Di sini koefisien pada S pangkat 4 adalah 1. Di sini adalah berselang 2. Selang berikutnya adalah 11. Di sini kita tuliskan 11. Dan selang berikutnya, 2 selang berikutnya adalah K kali A. Oke, pada baris kedua koefisien pada S pangkat 3 yaitu 6. Kita tuliskan 6 di sini. Dan selang 2 kalinya kita dapatkan koefisien pada S yaitu K plus 6. Kita tuliskan di sini K plus 6. Selanjutnya kita cari koefisien. Di sini ada koefisien B3 dan C3 yang akan kita cari. B3 kita peroleh dari 6 kita kalikan dengan 11 dikurangi dengan 1 kalikan K plus 6 dibagi 6. Dan agar sistem stabil, koefisien B3 ini harus nilainya positif atau lebih besar dari 0. Ini adalah hasilnya. B3 adalah 60 minus K per 6. Agar nilainya positif berarti peroleh K harus lebih kecil dari 60. Sementara untuk C kita bisa cari dari B3 dikalikan K plus 6 dikurangi 6 dikalikan dengan K kali A dibagi dengan B3. Kita peroleh C3 sebagai berikut. Nilai C3 harus positif juga. Kita peroleh persamaan pertidaksamaannya sebagai berikut. Dan dari soal kita ditentukan bahwa K-nya adalah 40. Kita masukkan K40 di sini dan diperoleh koefisien A akan lebih kecil dari 0,639 jika diinginkan sistem stabil menurut kriteria Rutherford. Berikut adalah beberapa kasus yang mungkin ditemui. Di sini jika ada kolom pertama tabel Rutherford yang bernilai 0. Sementara baris yang bersangkutan tidak ada nilai nolnya, maka kita bisa misalkan 0 ini dengan suatu koefisien. Di sini adalah koefisien epsilon. Dan kita cari koefisien yang lain sebagaimana biasanya. Namun 0 di sini diganti dengan epsilon. Kita peroleh sebagai berikut. C1 adalah minus 12 per epsilon, D1 adalah 6, bernilai 6. Terlihat bahwa C1 kita
Kita lihat di sini adalah ada nilai minus. Jadi di sini terdapat dua perubahan tanda dari 0 ke C1 dan C1 ke D1. Hal itu berarti ada dua buah akar di sebelah kanan suhu imajiner yang menyebabkan sistem tidak stabil. Kasus berikutnya, jika ada 0 pada kolom pertama, sementara kolom yang bersesuaian ini nilainya 0 semua, seperti ini, maka kita bisa gunakan persamaan polinomial bantu atau auxiliary polinomial. Persamaan bantu bisa kita cari dari baris sebelumnya. Di sini kita misalkan baris sebelumnya ini adalah sebagai berikut, yaitu 2S pangkat 4 tambah 48S kuadrat kurangi dengan 50 sesuai dengan pangkat pada baris yang bersesuaian. Persamaan polinomial ini adalah selalu genap. Di sini lihat, di sini adalah S pangkat 4 karena mengindikasikan dari jumlah pasangan akar sekawan kompleksnya. Kita bangun persamaan polinomial PS di sini sebagai berikut. Setelah itu kita turunkan PS terhadap S, oleh 8S pangkat 3 tambah 96S. Nilai koefisien ini yang akan kita masukkan sebagai pengganti 0 tadi. Pada tabel sebelumnya kita gantikan dengan turunan dari persamaan bantunya. Kita masukkan di sini 8S pangkat 3 tambah 96. Selanjutnya kita cek seperti biasa untuk koefisien lainnya. Dari soal ini kita lihat bahwa ada satu kali perubahan tanda, berarti ada satu buah akar berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Maka sistem tidak stabil menurut kriteria Routh-Hurwitz. Di sini untuk kasus ini kita lihat bahwa untuk persamaan polinomialnya terdapat dua buah pasangan sekawan kompleks. Jadi persamaan bantu selalu merupakan pangkat genap. Yang terakhir yaitu terdapat baris berulang. Di sini terlihat ada dua baris yang berulang. Untuk kasus ini kriteria Routh-Hurwitz tidak bisa digunakan karena gagal untuk mengindikasikan adanya perubahan tanda pada kolom pertama di sini. Di sini jika kita misalkan nilai kita ganti angka 0, di sini harusnya 0 nilainya, kita ganti dengan epsilon dan kita lanjutkan untuk mencari koefisien yang lain. Kita lihat di sini tidak ada perubahan tanda, padahal jika kita tinjau, kita cari akar-akar loop tertutupnya, di sini terdapat akar pada sebelah kanan sumbu real. Kita lihat di sini respon sistem sebenarnya yaitu akan naik setiap waktu atau tidak stabil. Di sini untuk kasus ini kita tidak bisa menggunakan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz. Baiklah, untuk ringkasan dari kuliah kita pada kali ini yaitu kriteria kestabilan Routh-Hurwitz dapat digunakan untuk menguji kestabilan sistem tanpa perlu mencari akar-akar dari persamaan karakteristik sistem loop tertutupnya. Kriteria tersebut dapat kita gunakan untuk menentukan daerah parameter
dari desain sistem kontrol yang dapat menjamin kestabilan menurut kriteria Rutherford. Baik, cukup sekian kuliah pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.